datang di podcast Suara Bumi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada hari ini itu kita akan membahas topik yang sangat krusial dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu iklim. Tapi sebelum kita membahas iklim lebih lanjut lagi, bersama saya Martela Saripa telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut dua narasumber kita, Anggi Pristidamai dan juga Putri Syafiko. Halo Anggi, halo Putri, selamat datang di podcast Suara Bumi. Hai Mardela, halo semua. Terima kasih Mardela, senang banget bisa ngobrol bareng kita semua di sini. Semoga podcast ini bisa membuka mata kita tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Terima kasih juga Mardela, saya juga senang bisa bersama kalian pada podcast ini. Oke, untuk memulai perbincangan kita, mungkin kita bisa dari dasarnya dulu lah ya. Kita kanggi dulu nih, apa sih sebenarnya iklim itu? Mungkin masih banyak nih teman-teman pendengar kita yang masih awam dengan istilah itu sendiri. Tentu saja Mardela, iklim adalah rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama, lebih lama dari 30 tahun atau lebih. Iklim ini mencakup lebih banyak faktor seperti suhu, curah hujan, kelembapan, ataupun angin. Berbeda dengan cuaca yang bersifat sementara, iklim ini lebih stabil, membentuk gambaran umum tertentu di atmosfer dalam suatu lokasi tertentu. Jadi secara sederhana, iklim itu adalah pola cuaca rata-rata di suatu wilayah yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan hanya sekedar suhu dan hujan yang terjadi pada hari ini, tetapi juga bagaimana suhu, cuaca, angin, dan elemen atmosfer lainnya yang terjadi dalam waktu yang signifikan, bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Menarik ya, jadi iklim itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari di bumi ya? Benar sekali, iklim menjadi salah satu faktor penentu bagi ekosistem, termasuk juga di dalamnya pola persebaran flora dan fauna. Nah, muncul pertanyaan baru nih Putri. Kita kan sering nih dengar istilah perubahan iklim. Apa sih sebenarnya perubahan iklim itu dan apa dampak yang telah kita rasakan atau mungkin akan kita rasakan ke depannya dari perubahan iklim itu sendiri? Jadi perubahan iklim secara garis besar merujuk pada perubahan cuaca rata-rata pada suatu wilayah yang terjadi dalam waktu yang lama. Penyebab utamanya adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia, salah satunya pembakaran bahan bakar fosil. Jadi untuk dampaknya sudah mulai kita rasakan pada saat ini, seperti kenaikan permukaan air laut, mencairnya es di kutub dan gletser, serta frekuensi intensitas kejadian ekstrim seperti banjir, badai, kekeringan yang semakin meningkat. Wah, dampaknya cukup mengerikan ya? Iya Del, benar sekali. Dan yang paling saya khawatirkan ya untuk masa yang akan datang, yaitu masalah tentang naiknya permukaan air laut. Di mana yang kita ketahui di negara kita ini, negara Indonesia, terbanyak pulau-pulau kecil, di mana itu adalah tempat perkembangbiakan atau flora fauna bahkan dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi apabila terjadinya naik permukaan air laut ini, maka pulau-pulau itu akan terbenam. Jadi selain flora dan fauna kesusahan, masyarakat sekitar juga kesusahan dalam mencari makan dan bahkan tempat tinggal mereka akan terbenam oleh air tersebut. Benar juga ya. Saya ingin bertanya nih, menurut Anggi sendiri sebagai seorang mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan ini? Ya, menurut saya sebagai peran mahasiswa, kita kan ini mahasiswa nih. Ini sangat penting untuk menyebarkan kesadaran tentang perubahan iklim. Kita bisa mulai dari lingkungan sekitar kampus kita dulu nih. Misalnya kita mengadakan kampanye tentang hemat energi, lalu kita mengurangi penggunaan plastik, dan kita bisa mengikutkan gerakan-gerakan tentang penanaman pohon. Nah, jadi langkah kecil ini sangat penting untuk kita di masa yang akan datang. Baik, sekarang kita lebih fokus ke negara kita, Indonesia, yang dimana merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Anggi, bagaimana sebenarnya perubahan iklim ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Ini adalah isu yang sangat penting bagi perubahan iklim dapat merubah kondisi habitat secara signifikan. Misalnya, peningkatan suhu dapat menyebabkan beberapa spesies tumbuhan tidak lagi cocok hidup di wilayah tersebut. Ini yang
terpaksa berimigrasi ke tempat yang lebih sejuk atau di dataran yang lebih tinggi. Hal ini juga sama dengan fauna. Perubahan iklim atau curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air dan sumber makanan. Nah, pada akhirnya fauna akan mengubah dirinya atau akan berpindah tempat untuk karena suatu tempatnya itu sudah terancam keberlangsungan hidup mereka atau spesies mereka. Contohnya perubahan musim yang tidak menerima atau menetap dapat mengganggu siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa keanekaragaman hayati kita pada saat ini dalam ancaman serius ya? Kita bisa melihat dampaknya di terumbu karang. Jadi kenaikan suhu air laut dapat menyebabkan coral bleaching atau pemutihan karang yang saat ini dapat kita temukan di Raja Ampat. Jadi hal ini dapat menyebabkan rusaknya habitat dan ekosistem yang ada di laut. Untuk di darat, perubahan musim yang ekstrim dapat mengganggu siklus hidup burung migran dan juga menyebabkan gagal panen bagi tumbuhan-tumbuhan endemik tertentu. Untuk kenaikan permukaan air laut juga dapat menyebabkan kerusakan pada mangrove yang merupakan habitat bagi spesies pesisir. Wah, ternyata sangat dikhawatirkan sekali ya dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Lalu nih, saya ingin menanyakan pendapat kalian berdua sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar. Apa yang menurut kalian bisa kita lakukan atau kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi isu perubahan iklim ini? Apakah ada tips and trik atau langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita ke Putri dulu. Sebagai mahasiswa, kita dapat memiliki peran penting dalam menyebarkan kesadaran tentang isu ini. Kita bisa mulai dari diri sendiri dengan cara mengurangi jejak karbon, seperti berjalan kaki, bersepeda, dan juga menggunakan transportasi umum. Kita juga dapat mengurangi penggunaan limbah plastik dan juga penghematan terhadap air dan listrik. Selain itu, kita juga bisa aktif dalam organisasi dan komunitas peduli lingkungan yang mengadakan diskusi atau bahkan kampanye di media sosial untuk mengedukasi lebih banyak orang. Wah, ide bagus tuh Putri. Bagaimana dengan Lagi sendiri? Apakah ada perspektif lain ataupun tambahan langkah-langkah ataupun tips and trik lainnya? Nah, saya setuju sih dengan apa yang dibilang oleh Putri tadi. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita pelajari di bangku perkuliahan kita ini untuk mencari solusi yang inovatif terkait perubahan iklim yang kita alami. Misalnya, kita bisa mengembangkan energi terbarukan, teknologi pertanian yang berkelanjutan, atau sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif lagi. Kita juga bisa menjadi agent of change di lingkungan sekitar kita. Kita bisa mengajak teman, keluarga, maupun tetangga ataupun masyarakat di sekitar kita untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim ini. Dimana ini kan pasti akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita yang akan mendatang lagi. Jadi kita juga jangan lupa untuk mengapakan pikiran kita supaya supaya ini penting untuk disuarakan kepada para pembuat atau kebijakan agar isu perubahan iklim ini menjadi prioritas utama pada lingkungan kita ataupun negara kita ini. Oke teman-teman, itu semua tadi adalah langkah-langkah praktis ataupun tips and trik yang sangat inspiratif dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari bersama. Jadi kesimpulannya, perubahan iklim adalah isu serius yang memiliki dampak sangat luas termasuk terhadap keanekaragaman hayati pada negara kita. Namun kita sebagai generasi muda bangsa memiliki peran penting dalam mengambil tindakan baik dari hal kecil di keluarga ataupun kehidupan sehari-hari hingga kontribusi yang lebih besar melalui pendidikan ataupun inovasi. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast Suara Bumi. Saya Marula Sarifa dan teman-teman pamit undur diri. Bye-bye.